Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi diagram Venn, operasi, dan sifat-sifat himpunan. Diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah himpunan semesta yang digambarkan dengan persegi panjang. Untuk himpunan lain digambarkan dengan lengkungan tertutup sederhana dan anggotanya ditandai dengan noktah atau titik. Anggota dari suatu himpunan digambarkan dengan noktah yang terletak di dalam persegi panjang atau di daerah lengkungan tertutup sederhana. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Semestanya itu beranggotakan A, B, C, D, E, F, G, dan ada himpunan A yang anggotanya A, B, C. Kita perhatikan ada persegi panjang yang menandakan semesta dari diagram Venn tersebut. Selanjutnya, ada apa? Lengkungan tertutup sederhana. Dan ini adalah himpunan A. Yang nanti kita akan masukkan anggota-anggotanya apa saja. Ada A, B, dan C. Kita lihat di sebelah A, di sebelah B juga, dan C, itu ada titik atau noktah yang menandakan itu adalah anggota dari himpunan A. Selanjutnya di luar dari lingkaran atau lengkungan tertutup sederhana tersebut dari himpunan A, ada di semestanya itu ada beberapa anggota yaitu apa? D, E, F, G. Nah, kita perhatikan di sini. Sama seperti halnya yang tadi di dalam apa? Di dalam lengkungan tertutup sederhana, himpunan A, ada anggotanya ada 3, tapi di dalam semesta ini masih ada 4 anggota lainnya yaitu apa? D, E, F, dan G. Di sini ada titik-titik, ada noktanya yang menandakan itu adalah anggota dari semesta dan juga anggota dari himpunan A. Mari kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 2 diagram Venn yang membedakan apa? Yang membedakan hanya ada titik di sini, yang ini nggak ada. Di himpunan A ada titik, sedangkan di himpunan B itu tidak ada titiknya. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, ini kita perhatikan, himpunan A menggunakan noktah atau titik, sedangkan himpunan B tidak menggunakan noktah atau titik. Apa perbedaan maknanya? Perhatikan, tadi kita sudah diberitahu kalau yang ada titiknya itu menandakan anggota dari himpunan tersebut. Nah, kalau yang nggak ada titiknya gimana? Ini adalah apa? Menandakan banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Jadi beda. Kalau yang ini anggotanya siapa? 3. Banyak anggotanya berapa? 1. Sedangkan yang di sini, di himpunan B ini, anggotanya siapa? Nggak tahu. Tapi kalau ditanya banyak anggotanya ada berapa? Ada 3. Jadi yang membedakan, ini menandakan anggota tersebut yang pakai noktah. Kalau tidak menggunakan noktah atau titik, menandakan banyaknya anggota tersebut ada 3. Oke. Titik pada gambar himpunan A menyatakan himpunan A anggotanya apa? 3. Dan banyaknya anggota himpunan A 1. Ini saja, karena titiknya cuma ada 1. Nah, sedangkan titik titik pada himpunan B itu tidak ada. Menandakan apa? Menandakan gambar himpunan B menyatakan banyaknya anggota himpunan B ada berapa? Ada 3. Siapa saja anggotanya? Nggak tahu. Pokoknya banyaknya ada 3. Karena apa? Tidak menggunakan noktah. Kalau ada noktah, baru kita tahu siapa saja anggotanya. Seperti pada himpunan A. Ini hanya ada 1. 1 anggotanya itu siapa namanya? Namanya 3. Gitu. Kalau ini, karena tidak ada titik, sehingga apa? Kita bisa menamainya itu banyaknya anggota dari himpunan B. Ada 3. Siapa saja? Tidak tahu. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan.
Sekarang kita masuk ke operasi pada himpunan. Setelah kita mengetahui diagram Venn-nya, kita akan gunakan diagram Venn tersebut untuk memahami yang namanya operasi pada himpunan. Ada apa saja? Ada 5. Ada komplement, irisan, gabungan, jumlah, dan selisih. Kita akan bahas satu persatu. Perhatikan. Operasi komplement. Komplement dari suatu himpunan A dilambangkan dengan A komplement. Di situ ada tandanya, ada strip ya di atas A ini menandakan komplement, tapi ada juga yang memberikan tanda A, lalu di atasnya ada A kecil gitu kan, seperti derajat. Ataupun ada juga yang memberikan tanda kutip di atas A-nya. Nah, itu juga sama, itu menandakan adalah himpunan A komplement. Jadi A-nya bisa dirubah ya, himpunannya tergantung mau himpunan B, mau himpunan C, nanti bisa menyesuaikan. Baik, di sini kita ambil contoh. Himpunan A komplement adalah himpunan semua elemen di dalam himpunan semesta S, tetapi tidak di dalam himpunan A. Kita perhatikan. Ini himpunan A, tetapi tidak di dalam himpunan A. Tapi masih di semesta. Artinya apa? Yang di luar dari himpunan A, tapi masih di dalam semesta. Semestanya mana ini yang persegi panjang? Masih di dalam sini. Nah, sehingga yang diwarnai abu-abu ini, mohon maaf ini bukan diarsir tapi diberikan warna abu-abu. Nah, ini menandakan daerah dari himpunan A komplement. Kita perhatikan. Ini ada contoh. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu anggotanya. Lalu himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5. Cari A komplement. Kita sudah tahu bentuknya seperti ini. Kita lihat yang di dalam himpunan A apa saja. 1, 3, 5. Adapun yang di luar dari himpunan A atau masih di dalam semesta, yang bisa kita katakan apa? A komplement 2, 4, 6. Jadi, himpunan A komplement, anggotanya itu apa saja? 2, 4, dan 6. Yang ada pada daerah yang berwarna abu-abu ini. Di luar dari himpunan A. Perhatikan, tidak di dalam A. Tapi masih dalam semesta. Mudah ya untuk operasi komplement. Pokoknya himpunannya apa, ketika dikomplementkan, berarti di luar dari himpunan tersebut. Selesai. Kita lanjutkan, irisan. Wah, ini sering nih. Sering kita temui. Irisan dua himpunan A dan himpunan B ditulis dengan himpunan A beririsan atau irisan himpunan B. Nah, seperti bentuk N ya. Himpunan A, irisan himpunan B adalah himpunan semua anggota sekutu untuk himpunan A dan himpunan B. Yang namanya sekutu itu babarengan. Bersama-sama. Jadi, ada anggotanya yang di himpunan A dan ada anggotanya yang di himpunan B. Kita perhatikan. Nah, ini contohnya. Jadi beririsan. Ini kan ada lengkungan tertutup nih. Ini pun sama, ada lengkungan tertutup. Ini kena, saling kena. Nah, daerah yang saling kena ini adalah daerah irisan. Nah, anggotanya yang ada di dalam sini berarti dia anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh. Ini contohnya masih sama seperti yang tadi. Semestanya itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada 2 himpunan. Karena ini beririsan, ya yang namanya beririsan harus ada 2 himpunan. Nanti himpunan A dan himpunan B ini kita lihat. Apakah beririsan atau tidak. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 6. Dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 4, 8. Carilah himpunan A, irisan himpunan B. Yang pertama perhatikan anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Perhatikan anggota yang sama ada enggak? Oh iya ada. 1, 2. Ini enggak ada lagi.
Jika ada, maka anggota tersebut adalah anggota dari irisan himpunan A dengan himpunan B. Kalau tidak ada, artinya itu himpunannya saling lepas, sehingga tidak ada yang beririsan. Oke, kita lanjutkan. Diagram Venn-nya seperti apa? Nah, kita sudah tahu. Lalu kita masukkan yang anggotanya apa? Yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. 1, 2. Ada lagi? Tidak ada. Nah, ini. Lalu kita masukkan yang lainnya. Di himpunan A itu ada lagi 3, 6. Berarti dia di posisi di daerah sini. Jangan sampai dimasukkan di daerah yang abu-abu, karena itu adalah daerah irisan. Sedangkan 3 dan 6 ini tidak beririsan dengan himpunan B. Tidak ada anggota 3 dan 6 pada himpunan B. Nah, ini. Sama halnya dengan himpunan B. Masukkan 4 dan 8 itu di daerah sini, bukan yang beririsannya. Oke. Dan kita masukkan yang terakhir, karena semestanya itu ada berapa lagi? Ada 5, lalu ada 7, 8-nya sudah ya. Jadi, itu diagram Venn-nya dan kita bisa menunjukkan anggota dari himpunan A, irisan himpunan B, ada 2. Apa saja? 1 dan 2. Mudah kan? Bisa, insya Allah. Lanjut. Gabungan. Gabungan 2 himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan himpunan A gabungan himpunan B. Ini mirip seperti U untuk simbolnya ya. Lalu gabungan himpunan A dengan himpunan B adalah himpunan semua elemen dalam himpunan A atau himpunan B. Artinya apa? Yang namanya gabungan, gabungin semua anggotanya. Jika ada yang sama, anggotanya tidak di apa? Tidak ditulis 2 kali, cukup sama. Cukup apa? Cukup sekali. Jadi kalau ada anggota yang sama, cukup ditulis 1 kali. Karena dia berada di posisi himpunan A dan dia pun berada di posisi himpunan B. Atau yang dikatakan beririsan. Nah, karena ini gabungan, bukan cuma yang beririsan yang diambil, tapi yang tidak beririsannya pun yang ada pada himpunan A dan himpunan B itu diambil. Contohnya seperti ini. Dengan soal yang sama seperti sebelumnya, kita perhatikan himpunan A gabungan himpunan B. Perhatikan semua anggotanya. Ada yang ada pada himpunan A dan himpunan B. Semua anggota tersebut adalah anggota dari himpunan A dan himpunan B. Ini untuk diagram Venn-nya. Nah, tulis lagi sama seperti yang tadi. Sekarang yang daerah yang warna abu-abu ini diambil semuanya. 1, 2 ini yang beririsan, tapi tetap diambil dengan dituliskan cukup 1 kali. Lalu ada berapa lagi? Ada anggota dari himpunan A, 3 dan 6, dan anggota dari himpunan B, 4 dan 8. 3, 4, 6, 8. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Operasi penjumlah. Penjumlah antara himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan A penjumlah himpunan B. Himpunan A penjumlah himpunan B. Tanda plus ya. Himpunan A penjumlah himpunan B adalah himpunan semua elemennya termasuk ke dalam A dan B. Tetapi di luar irisannya. Kalau tadi irisan itu yang beririsan, lalu diambil yang ada pada himpunan A dan himpunan B. Sedangkan gabungan itu bukan cuma irisan, tapi yang ada pada himpunan A dan himpunan B anggotanya yang tidak beririsan diambil juga. Kalau ini seperti gabungan, tapi irisannya tidak diambil. Kita perhatikan gambarnya. Nah, seperti gabungan. Kalau gabungan irisannya diambil, kalau ini enggak. Jadi yang masing-masing saja. Yang ada pada himpunan A, tapi tidak beririsan pada himpunan B, dan juga yang ada pada himpunan B, yang tidak beririsan dengan himpunan A. Kita lihat contohnya. Masih dengan contoh yang sama, carilah A penjumlah B.
Perhatikan semua anggota yang ada pada himpunan A dan himpunan B, abaikan yang ada pada irisan himpunan A dan himpunan B. Abaikan, perhatikan. Jadi kita mengabaikan, jangan diambil yang beririsannya, tapi diambil yang ada pada himpunan A dan himpunan B, abaikan yang ada pada irisannya. Semua anggota tersebut adalah anggota penjumlah himpunan A dengan himpunan B. Kita masukkan lagi sama seperti tadi. Nah, yang beririsannya sekarang jangan diambil. Jadi yang diambil mana? 3, 4, 6, 8. Yang ada pada daerah abu-abu. Irisan ini, kalau penjumlah, itu tidak diambil. Kalau gabungan, iya. Jadi yang irisan tidak diambil, hanya yang ada pada himpunan A dan himpunan B, dan juga yang ada pada himpunan A dan himpunan B, tidak pada apa ini? Tidak pada irisannya. Jadi abaikan anggota yang ada pada irisan tersebut. Cukup ambil yang ini saja. Jadi ada 4. 3, 4, 6, dan 8. Masih mudah? Siap, kita lanjutkan lagi ya. Yang keempat, oh ini yang kelima. Mohon maaf. Yang kelima itu adalah operasi selisih. Selisih antara himpunan A dan himpunan B, bisa kita baca, komplement B relatif terhadap A dilambangkan dengan A, di sini ada tanda selisih ya, lambang selisih B. Himpunan A selisih himpunan B. Nah, komplement B relatif terhadap A atau himpunan A selisih himpunan B adalah himpunan semua elemen pada A tidak terdapat pada B. Maksudnya apa? Nah, ini lihat. Ini kan A selisih B. Himpunan A selisih himpunan B. Sehingga yang diambilnya hanya pada daerah himpunan A. Yang beririsan tidak diambil. Anggota yang pada irisan itu tidak diambil. Bagaimana dengan dibalik sekarang? B atau himpunan B selisih himpunan A, atau kita bisa baca juga komplement B relatif terhadap A. Mohon maaf. Komplement A relatif terhadap B. Artinya B duluan nih. Dikurangi sama A. Jadi daerahnya yang mana? Sama ini? Enggak. Karena B yang duluan berarti ini daerahnya. Nah, ini. Yang hanya ada pada B saja. Tapi yang irisannya nggak diambil. Kita ambil contoh yang ini dulu deh. A dikurangi B atau A selisih B. Komplement B relatif terhadap A. Kita perhatikan contohnya masih dengan soal yang sama. Perhatikan semua anggota yang ada pada himpunan A saja. Abaikan yang ada pada irisan antara himpunan A dan himpunan B. Semua anggotanya itu adalah yang ada pada daerah A saja. Kita masukkan, kita sudah berkali-kali ini tadi mencoba mengerjakan, dan kita lihat yang ada pada daerah A saja, artinya yang diarsir tidak diambil. Yang hanya ada pada A saja mana? 3, 6, ada lagi? Tidak ada. Sehingga kita bisa lihat komplement B terhadap A atau A selisih B. Jawabannya 3 dan 6. Itu anggotanya. Hanya 2 saja. Nah, kalau dibalik gimana? Kalau dibalik, coba perhatikan. Kalau dibalik menjadi B selisih A sama dengan, berarti kalau dibalik, yang mana? Yang ini daerahnya. Apa saja? Kita bisa lihat ada 4 dan 8.
Oke. Mohon maaf ini tidak bagus tulisannya karena tidak menggunakan, mouse. Bisa dipahami ya? Jadi ini tidak sama anggotanya ketika operasinya ditukar himpunannya. Oke, lanjut? Baik, kita akan melanjutkan. Setelah tadi operasi, pada himpunan yang sudah kita pelajari, nanti kita akan masuk ke latihan soal, itu bisa digunakan. Diagram Venn akan memudahkan kalian untuk mengerjakan operasi pada himpunan. Tapi yang sulit itu kalau anggota himpunannya belum tahu. Artinya anggota himpunannya harus dituliskan terlebih dahulu menggunakan tabulasi. Contohnya, anggota dari himpunan A adalah apa? Bilangan prima yang kurang dari 19. Nah, kita harus mengetahui dulu anggotanya berapa saja yang bilangan prima kurang dari 19. Nah, kalau itu bisa, baru kita bisa melakukan operasi pada himpunan. Nah, sekarang ini ada sifat-sifat himpunan. Ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif, lalu ada apa lagi? Ada sifat identitas, ada sifat komplement, ada sifat pengurangan. Nah, untuk sifat-sifat pada himpunan ini tidak akan saya bahas di video ini, tapi nanti ada video selanjutnya yang bisa kalian tonton untuk penjelasan dari sifat-sifat himpunan tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kita semua diberikan keberkahan ilmu dan bisa berbagi untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.